Tolong. Sadar sedikit. Lihat ayat ini. Kelihatan? Bagaimana metode mengundang Allah versi Al-Quran? Lihat. Sudah tahu nggak cara mengundang Allah? Sudah tahu belum? Nah ini. Jarang ditanya ini detailnya. Coba kalau mau mengundang seseorang yang dianggap orang penting nih, bukan Allah, orang penting datang ke rumah kita. Saya nanya nih, jujur ya, persiapan gak di rumah? Apa yang disiapkan? Beres-beres rumah? Yes. Bersih-bersih rumah? Yes. Nanti orang penting ini akan tidur di kamar mana? Dibereskan kamarnya? Yes. Dikasih yang bagus? Yes. Nanti orang penting ini akan ke WC kita yang mana? Dibersihkan WC-nya? Yes. Ini orang penting ini nanti makannya apa? Disiapkan makanannya? Yes. Ini baru orang penting. Sebegitu sibuknya kita membuat persiapan mau kedatangan orang penting. Pertanyaan saya, ini mengundang Allah. Tuhan yang maha segalanya, yang meliputi seluruh semesta raya, yang maha agung, maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang, maha kaya. Mau diundang, apa persiapan kalian? Beres-beres? Beres-beres enggak? Enggak. Bagaimana beliau bisa diundang? Bagaimana bisa hadir memenuhi undangan kita? Harusnya siapa yang mengundang berarti menyiapkan diri untuk kehadiran tamu undangan kita. Beres-beres enggak? Bersih-bersih enggak? Wah, Allah mau hadir di rumah saya ini, rumah ciptaannya. Saya bersih-bersih. Gak berpikir buruk, tidak berprasangka buruk pada orang, tidak berkata kasar pada orang, gitu gak? Harusnya kan begitu, beres-beres. Saya yakin begitu kita membuat undangan dan kita menyiapkan undangan untuk kehadiran yang diundang, apakah dia hadir? Hadir. Dia yang maha cinta akan hadir sebagai cinta pada diri kita. Dia yang maha luas akan hadir sebagai keluasan dalam diri kita. Dia yang maha gagah akan hadir sebagai kegagahan pada diri kita. Dia yang maha berwibawa akan hadir menjadi wibawa dalam diri kita. Begitu kita tahaluk bi ahlakillah, menjadi seperti ahlaknya Allah. Bukankah secara tidak langsung beliau sudah hadir dalam diri kita, mewujud menjadi sifat-sifat kita? Bukankah itu kehadiran? Bisa nggak melihat Allah ketika kita sudah mengkondisikan seperti itu? Coba. Ketika kita kegelapan dan kita melakukan kejahatan, ada perasaan nggak dalam diri kita terpisah dari Allah? Betul nggak? Berarti kalau begitu, begitu kita mengkondisikan diri untuk kehadiran Allah, berarti kita secara langsung akan merasakan kehadirannya dalam diri kita. Dan kehadirannya itu akan membentuk akhlak kita sendiri. Paham? Oke. Jadi ulangi ya. Aku mengabulkan undangan orang yang mengundang apabila ia mengundang. Uji budak watadai ida da'ani. Sebetulnya keren kalau diartikan begitu. Menjadi tidak keren kalau diartikan aku akan memenuhi permintaan setiap orang yang meminta setiap permintaan apabila dia meminta kepadaku. Kenyataan Allah tidak mengabulkan setiap permintaan kita. Kenapa? Kan Allah tuh tahu yang terbaik bagi kita.
Karena Allah tahu yang terbaik bagi kita, maka tidak semua permintaan kita dipenuhi. Karena jangan-jangan permintaan kita itu kita sendiri tidak tahu akibat dari yang kita minta. Pernah gak minta rezeki kepada Allah? Banyak banget tanpa batas. Pernah? Sering, itu mah pasti. Tahu gak apa yang terjadi kalau kita memiliki rezeki tanpa batas itu? Kan tidak tahu. Betul gak? Makanya Allah kasih rezeki yang terbatas untuk kebaikan kita, karena beliau tahu yang terbaik bagi kita. Makanya saya bilang tadi, merengek-rengek kepada Allah, mengatur-ngatur Allah, mendikte Allah, sama dengan mengajari Allah bagaimana cara Allah menunaikan tugasnya. Pertanyaan saya, tolong dijawab jujur. Apa masuk akal kita yang tidak tahu mengajari Allah yang maha tahu? Jawab dulu, masuk akal nggak? Sekali lagi, masuk akalkah kita yang tidak tahu mengajari Allah yang maha tahu? Tidak? Jawab yang kedua, suka melakukan itu? Ini pertanyaan ini sangat menjebak sebetulnya. Kan saya tanya dulu, masuk akalkah kita yang tidak tahu mendikte, mengajari, mengatur-ngatur Dia yang maha tahu? Jawabannya kalian luar biasa. Gak masuk akal katanya. Tapi suka melakukan itu, suka. Jadi kesimpulannya kalian tuh setiap hari melakukan tindakan yang gak masuk akal di akal kalian sendiri. Sadar gak? Nih kalau udah dibuka kayak gini semoga jadi sadar. Semoga aja ya jadi sadar. Kadang-kadang udah dibuka gini juga gak sadar-sadar. Nah lihat ayat berikutnya. Lihatnya. Maka hendaklah mereka memenuhiku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam keadaan sadar. La'allahum yarsyudun. Jadi ayat ini dipungkas dengan semoga kalian sadar. Keren sebetulnya. Makanya izin saya menerjemahkan ayat ini agak berbeda. Mari kita lihat ya, kita lihat, mohon maaf ya kalau kita melihat yang ada. Nah, bukan saya mau membandingkan ya, ini lihat yang ada. Dan apabila hamba mauku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia bermohon kepadaku. Dan doa diartikan memohon. Padahal kata-katanya tadi ya, aku mengabulkan undangan orang-orang yang mengundangku apabila dia mengundangku. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, mengundangku. Jadi sebetulnya Allah itu hanya ingin diundang. Hanya ingin diundang. Hanya ingin disadari kehadirannya. Hanya ingin disadari sepenuhnya bahwa beliau itu sebetulnya tidak pernah meninggalkan kita. Oke, lanjut. Berikutnya apa? Maka dalam mereka itu memenuhi segala perintahku. Nah, makanya lalu kita ini kan menjalankan perintahnya. Dan setelah menjalankan perintahnya apa yang kita lakukan? Ayo jujur. Meminta-minta kan? Dan kita punya pikiran kalau semakin menjalankan perintahnya, semakin dekat dengan Allah, semakin gampang memintanya, begitu? KKN. Nah, ayat berikutnya, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Padahal ayatnya apa? Coba lihat. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Supaya kalian sadar. Gitu. Oke, kita balik lagi ya ke sini supaya kalian sadar. Nah, mungkin ada pertanyaan sekarang. Kalau gitu, apakah kita
Tidak boleh gitu meminta-minta kepada Allah, mengatur-ngatur Allah, mendikte Allah. Kalau menurut ayat ini sih, Allah tuh hanya menyuruh kita untuk merasakan kehadirannya saja. Allah tuh hanya ingin dirasakan kehadirannya, karena beliau itu kan bersama kita. Kan dibilang tadi, fa inni qorib, aku tuh dekat kok. Bahkan Allah mengatakan lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Apalagi kehadiranku sudah cukup bagimu. Makanya lihat ya, lihat, perhatikan ya. Kesadaran para nabi, para rasul. Ya mungkin awalnya mereka ketika meminta kepada Allah, ketika kesadarannya belum mencapai puncaknya, ya masih seperti kita. Tapi puncaknya permohonan para nabi, para rasul, termasuk Nabi Muhammad. Permohonannya apa? Cuman satu. Hasbi Allah. Cukuplah Allah bagiku. Nah, kata-kata hasbi Allah ini tidak bisa diucapkan oleh orang yang belum merasakan kehadirannya, belum membuktikan kedekatannya dengan kita. Makanya bagi orang yang sudah merasakan beliau hadir setiap saat, beliau hanya mengatakan hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku. Itu doa yang paling tinggi itu. Pendek lagi. Dan kalau saya disuruh memimpin doa di sebuah acara, kemudian saya doanya, mari kita berdoa bersama. Hasbi Allah. Gak akan ada yang undang lagi. Gak dapat honor lagi. Doa pendek gitu. Karena kita tuh seneng kalau doa panjang. Makin panjang permintaannya, makin banyak ngatur Tuhannya, dianggap makin soleh. Bukankah mereka yang terus menerus meminta adalah mereka yang belum merasa diberi? Ulangi, bukankah mereka yang terus-terus meminta itu adalah sesungguhnya mereka yang belum merasa diberi? Makanya di Quran ada kata-kata la in syakartum la azidanakum. Cukup kamu bersyukur. Syukur itu artinya terbuka. Terbuka artinya menerima apapun yang menjadi kehendaknya apa adanya tanpa ada sedikit pun penolakan. Itu namanya syukur. Jadi saya diundang oleh sahabat saya. Ayah, ada waktu. Kenapa? Syukuran. Rumah sudah berdiri megah. Datang saya. Nah, saya nunggu. Kapan ya dia nunggu? Undang syukuran sama saya lagi. Oh, suatu saat orang yang sama ngundang lagi. Ayah, ada waktu. Kenapa? Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Usaha saya sekarang bangkrut, ayah. Bisa datang untuk memenuhi syukuran? Datang juga saya. Jadi syukur itu harusnya begitu. Rumah berdiri hebat, bikin tumpeng. Usaha bangkrut pun bikin tumpeng. Pernah gak kalian begitu? Itu. Karena kita itu syukur itu yang dimaksud adalah kita bahagia karena Allah memberi yang kita ingin. Saat Allah memberi yang tidak kita ingin, kan gak syukur? Nah loh, syukuran macam apa yang semacam ini? Gitu. Saya nunggu ya Ayah Yenda nanti diundang. Paham? Ini ngerti? Oke. Ini agak berbahaya sebetulnya yang saya sampaikan. Tetapi kalau saya tidak sampaikan juga nggak naik-naik kelas kita. Jadi doa yang paling bagus apa? Siapa yang boleh mengucapkan itu? Yang sudah merasakan kehadirannya. Yang belum merasakan kehadirannya, baca itu berulang-ulang, nggak nyambung.
Makanya harus dibuktikan dulu ayat tadi, fa inni qarib. Makanya ayat ini kan keren. Sebelum dilanjutkan dengan kata-kata aku mengabulkan undangan orang yang mengundang apabila ia mengundangku, kan Allah menyatakan apabila dia bertanya tentang aku, katakanlah fa inni qarib, aku dekat. Sayang sekali kita cuma dapat info kalau Allah dekat, tetapi tidak mau membuktikan kehadirannya, kebersamaannya dengan kita. Itu saja kelemahan kita. Akibatnya kita merasa seakan-akan Allah itu adanya di sono, di tinggi. Makanya kata-kata yang sering terucap dari kalian apa? Aku mah tergantung yang di atas. Lalu apa yang terjadi saat kita bermohon? Tangan kita di atas. Apalagi mau difoto. Apalagi di padang pasir. Pakai dandanan macam-macam. Lagi berdoa. Meminta kepada yang di atas. Tolong tunjukkan pada saya, adakah di Quran Allah mengatakan aku di atas? Gak ada. Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Nah, oleh karena itu, tolong. Sadar sedikit. Lihat ayat ini. Kelihatan? Bagaimana metode mengundang Allah versi Al-Quran? Lihat. Ini Quran surat Al-A'raf ayat 55. Bahasa Arabnya gini. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Ulangi. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Allah bilang, undanglah Tuhanmu dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Siapa yang melampaui batas? Mana batasnya? Yang melampaui batas itu adalah yang suka ngatur-ngatur Allah dengan pikirannya yang tanpa batas. Melampaui batas itu kan artinya udah dikasih batasnya segini, dia lampaui. Bukan bersyukur terhadap yang ada, terus berangan-angan memikirkan yang tidak ada. Itu yang disebut melampaui batas. Makanya orang yang terus merengek-rengek meminta yang tidak ada, dia akan lupa pada apa yang ada. Nih harus dijelaskan nih melampaui batas, karena kadang nggak ngerti. Melampaui batas berarti ada batas dilampaui. Mana batasnya? Batasnya adalah apa yang terjadi pada dirimu, itulah batasmu. Terima saja. Tapi karena tidak mau menerima yang terjadi saat ini, mulai memikirkan yang tidak terjadi, yang angan-angan pikirannya, itu namanya melampaui batas. Ayo lihat saya semuanya. Jadi mengundang Allah dengan cara dua. Satu, ini Quran nih. Ud'u rabbakum tadarruan. Satu, harus penuh rasa hormat, tadarru. Tahu penuh rasa hormat? Tempatkan Allah pada tempat yang terhormat. Ketika kita mengatakan hasbi Allah, tadarru nggak itu? Tadarru nggak? Cukuplah Allah bagiku. Tadarru nggak? Tadarru banget. Berarti Allah dihargai kehadirannya. Allah dirasakan kehadirannya. Itu tadarru. Allah maha luas, minta yang luas. Kalau mau diartikan itu adalah sebagai suatu permintaan. Tetapi kan sesungguhnya kehadirannya saja sudah cukup. Yang kedua, tersembunyi. Tersembunyi berarti di mana? Tersembunyi.
Jadi kalau gitu doa itu perlu keras-keras, perlu ada suaranya, tersembunyi saja. Tadarru wa khufyatan, penuh rasa hormat dan tersembunyi. Itu cara mengundang Allah. Ada nggak di sini diajarkan berdoa kepada Allah itu? Ya Allah, ya Allah, gitu? Itu kalau mau syuting begitu. Tapi Quran mengajarkan cara berdoa, cara mengundang Allah itu cuma dua aja. Tadarru wa khufyatan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tadarru? Tadarru? Semoga keluarga saya bahagia. Tetangga yang lain biarin aja. Tadarru nggak itu? Tadarru nggak itu? Dia menempatkan Allah di tempat yang sempit. Dan Allah itu dikerangkeng oleh pikiran kamu sendiri. Biarlah keluarga saya yang bahagia, yang lain gak usah. Biarlah kelompok saya bahagia, kelompok lain gak usah. Suka nggak ada doa begitu? Ada tuh. Semoga kelompok saya diampuni segala dosanya. Kelompok lain gak usah. Tadarru nggak gitu? Itu tidak tadarru, karena tidak menempatkan Allah sebagai yang maha luas. Kalau Allah ditempatkan sebagai yang maha luas, minta yang luas-luas. Kalaupun mau ada permohonan. Walaupun itu kan sebetulnya ujung-ujungnya basa-basi juga. Coba, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga Allah mencintai seluruh ciptaannya. Kata Allah, emang gue pikirin? Emang saya harus disuruh-suruh sama kamu untuk mencintai ciptaanku? Cintaku tanpa batas untuk seluruh makhlukku. Betul nggak? Tapi kalau semoga semua makhluk hidup berbahagia, itu masih ada nilai. Karena bahagia itu pilihan. Allah sudah menyediakan berkah buat semuanya, tetapi bahagia pilihan. Nah, kita doakan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Apalagi ditambah semoga seluruh makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan berbahagia. Keren doa itu. Itu yang kemudian orang tua kita berdoa dengan kata-kata Rahayu Sagung Dumadi. Jadi bangsa Nusantara dulu cara berdoanya begitu. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup berbahagia. Doa kalian gimana? Semoga kelompok saya berbahagia. Itu nggak tadarru itu. Oke, yang kedua, perhatikan saya. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Ini kata-katanya sangat luar biasa. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nah, ada juga fad'uhu. Walillahil asmaul husna terjemahnya, dan dialah zat yang maha baik. Maaf kalau berbeda. Karena saya mengartikan asma itu bukan nama, bukan sebutan. Asma itu adalah zat. Karena diterjemahkan menjadi nam. Nam itu bahasa Urdu. Nam itu artinya zat. Bahasa Arabnya adalah ajrun. Jadi bagi saya, walillahil asmaul husna artinya dan Allah zat yang maha baik. Betul Allah maha baik? Luar biasa ya Allah. Betul nggak? Seburuk apapun kita, tetap saja kita bisa bernafas, bisa melangkah, bisa memegang, bisa melihat. Wah, luar biasa. Ya, Kak Gores lagi nyiksik bawang di dapur, langsung Allah bertindak. Seluruh sel-selnya diperintahkan untuk menyusun diri. 2-3 hari garing.
Masa tidak terasa kehadiran Allah di situ? Ya, iya. Dicocok rengit, digaro, burung. 2-3 hari itu ayat. Luar biasa ya, cinta kasih Allah. Luar biasa. Yang gitu aja kadang-kadang banyak lupanya ya. Kemarin bentol, sekarang nggak ada. Nggak ingat tuh sama Allah. Ingetnya tarason we. Ya. Itu jadi tidak ingat siapa yang menyembuhkan itu. Padahal hasbi Allah, kehadirannya sudah cukup. Lihat saya sekarang. Dan Allah zat yang maha baik, undanglah dia dengan kebaikannya. Jadi cara mengundang Allah itu dengan kebaikannya. Makanya Asmaul Husna ada 99. Coba yang pertama apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Terus puncaknya apa? As-Sabur. Apa maknanya? Ternyata sabar itu baru akan dicapai oleh seseorang kalau sudah melewati Ar-Rahman Ar-Rahim yang 98. Makanya di Quran dikatakan wasta'inu bisobri. Minta tolonglah dengan sabar. Jadi minta tolong itu bukan tolong Allah, bukan gitu. Sabar aja. Karena sabar itu sudah minta tolong. Oh ini tingkatan tinggi. Jadi kalau gitu meminta tolong itu dengan satu kata atau dengan 99. Karena sabar itu nomor 99 tidak tercapai kalau tidak dimulai dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus sampai As-Sabur. Makanya Quran memerintahkan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Jadi tidak ada di Quran dikatakan minta tolonglah kepada Allah dengan cara tolong Allah, nggak ada di Quran, nggak ada. Tapi wasta'inu bisobri, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Udah sabar aja, itulah cara minta tolong yang tadoru.